Dari pengalaman saya, teman-teman dan saudara-saudara yang penjahit, kalau untuk menjahit kemeja, menjahit celana ya, kalau orang menjahit itu kan basicnya dua, celana dan kemeja. Kalau rok itu nggak terlalu ini ya. Yang agak susah itu celana dan kemeja, itu sekitar. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman ya. Jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jambelang Studio. Episode kali ini saya mau sharing. Jadi buat teman-teman ada yang bertanya pada saya, berapa lama sih mas belajar menjahit sampai bisa? Nah itu pasti teman-teman waktu start belajar menjahit pasti penasaran juga. Berapa sih waktu ideal yang untuk orang bisa belajar menjahit? Kalau menurut saya itu relatif. Nah itu pasti jawabannya seperti itu ya. Kalau orang belajar jawabannya kapan bisa, pasti relatif. Kenapa relatif? Memang seperti itu. Relatif itu penyebabnya banyak. Jadi orang sampai bisa itu, pertama, standar bisa itu seperti apa sih? Karena saya sampai sekarang saja kalau dikatakan udah lulus belum tentu. Untuk bagian tertentu saya kadang-kadang belum lulus. Misalnya untuk jahit yang basic kayak celana pria itu kan lumayan rumit ya, kayak kemeja itu juga kalau itu enggak terlalu, tapi kalau celana itu sampai sekarang pun saya masih terus belajar. Kadang-kadang mungkin kalau secara teknik jahit mungkin saya udah mulai agak paham gitu ya, udah ngerti sampai jadi, udah biar rapi. Tapi kan untuk bagian biar nyaman bagian ini dipakai, kadang-kadang untuk jongkok kok bagian ini ngawat. Kalau untuk orang yang gemuk bagaimana polanya, itu kan ada perkembangan. Jadi kita dari pengalaman, nah itu kalau dikatakan bisa ya agak susah ya. Udah bisa pasti ada masalah saja. Jadi kalau bisanya itu standar seperti apa. Nah tapi kalau misalkan teman-teman nanti tanya, saya akan jawab umumnya gitu ya. Jadi ini, tapi saya mau jelaskan dulu. Jadi orang bisa belajar menjahit itu ada beberapa hal yang namanya apa? Kecepatannya itu beda-beda. Yang menentukan apa saja sih? Menurut saya pertama motivasi. Jadi teman-teman kalau belajar itu harus punya motivasi. Jadi belajar apapun. Motivasi apa sih? Sekarang pertanyaannya dibalik, apa sih motivasi teman-teman belajar? Kalau saya ditanya seperti itu sekarang ya, kalau dulu beda lagi ceritanya. Kalau sekarang saya belajar menjahit, belajar apapun, saya ingin hidup saya lebih baik. Tentu saja ya, kalau saya punya ilmu, saya hidup lebih gampang, saya bisa bekerja, saya memiliki nilai yang lebih tinggi. Jadi misalnya teman-teman di konveksi, misalnya kerja di konveksi atau di rumah pun, kalau teman-teman mengurus anak sambil belajar, itu kan teman-teman nanti punya kewajibannya selesai. Kalau bisa mengisi waktu luangnya sambil belajar menjahit, punya skill, nanti bisa menerima paling enggak bikin baju untuk keluarga, untuk atau syukur-syukur bisa menerima kerjaan misalnya permakan baju tetangga, itu kan punya penghasilan tambahan. Nah itu kan teman-teman nanti bisa meningkatkan value atau nilai diri teman-teman. Nah seperti itu kalau yang untuk emak-emak. Kalau untuk bapak-bapak jelas penting belajar ya, itu untuk meningkatkan pendapatan, gampangnya seperti itu. Tapi yang penting meningkatkan pengetahuan, karena kalau punya ilmu nanti otomatis harusnya logikanya kalau punya ilmu bisa mempraktekkan, nanti pendapatan pasti nusul sendiri ya, seperti itu. Nah itu motivasi. Sekarang teman-teman harus cari dulu motivasinya apa. Kalau motivasinya semakin kuat, maka itu akan mempengaruhi kedepannya semakin cepat bisa. Kenapa? Jadi ini akan berhubungan dengan keduanya berikutnya, yaitu kesempatan dan kecerdasan. Loh, kok seperti itu? Jadi pengalaman saya seperti ini. Kalau belajar apapun, saya dalam kursus belajar menjahit, saya nggak kursus, saya dulu pernah kursus tapi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berguna banget. Yang penting itu ya tetap belajar saya sekarang gitu ya. Jadi sekarang kan media banyak sekali, saya cukup beruntung, saya hidup di era media informasi yang terbuka, bebas ya. Banyak informasi yang bisa saya dapatkan melihat internet, jadi saya bisa belajar banyak. Nah, pertama tadi motivasinya apa? Kalau saya untuk biar lebih sejahtera, karena kalau saya punya ilmu, saya punya pendapatan, pasti banyak. Ilmu apa saja pasti bisa berguna, asal kita bisa menggunakannya ya. Itu kemudian bisa meningkatkan harga diri saya, mungkin di mata keluarga saya, di mata istri dan anak. Nah, kalau saya punya penghasilan pasti saya lebih berharga kan. Beda kalau misalkan kita jadi istilahnya nilainya nggak terlalu tinggi. Nah itu seperti itu kita lebih berharga, jadi kita punya harga diri seperti itu. Kemudian apalagi
kita ingin berkontribusi kepada mungkin mulianya gitu ya, kita ingin berkontribusi kepada negara, kepada bangsa ya. Kita kalau pintar kita bisa ngajari orang, kayak saya bikin konten YouTube juga karena saya punya ilmu. Nggak mungkin kalau saya nggak punya ilmu bisa share sama teman-teman ya. Sekarang video saya itu udah 500-an lebih, itu semuanya ilmu. Jadi saya bagi teman-teman, saya belajar, saya sharing. Nah, teman-teman bisa ikut pinter, itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa ya, kalau bahasa idealismenya seperti itu. Tapi yang paling penting untuk saya sendiri, paling kalau saya ini. Jadi saya punya motivasi. Kalau motivasi kuat, saya belajar itu bisa dari motivasinya itu kedepannya lebih gampang. Nah, selain motivasi, itu yang berikutnya adalah kesempatan. Tapi sebenarnya kalau kesempatan itu seperti ini. Contohnya apa? Kesempatan itu ada beberapa kriteria. Kesempatan punya mentor atau punya pelatih ya. Kalau kita bahasanya, kita punya rekan yang bisa kita ajak diskusi atau yang membimbing kita. Itu penting. Kemudian kesempatan informasi. Kalau sekarang enak informasinya dari internet. Teman-teman bisa loh, kalau misalkan dulu waktu saya belajar pasang resleting, misalkan untuk khusus menjahit, itu nggak ada internet waktu 2005 saya mulai belajar itu nggak ada internet, saya masang resleting ya harus ada mentornya. Tapi kalau sekarang teman-teman lebih enak sekali, teman-teman mau belajar bikin celana, bikin gamis, bikin apapun tentang menjahit, insya Allah di video saya itu udah banyak ya, ada banyak dari yang basic mungkin dari cara masang, dari masang benang di mesin jahit pun ya, cara mengoperasikan teman-teman pakai mesin high speed, mesin hitam atau mesin portable ada. Kemudian dari trik kalau rusak, kalau ada ini setting kan semuanya ilmu ada sekarang gratis, tinggal teman-teman punya aksesnya enggak. Kalau punya internetnya ya, punya kuota minimal, bisa mungkin numpang di mana warung gitu ya, punya HP, itu kan kesempatan ya, itu akses ilmunya, itu kesempatan. Tapi walaupun teman-teman punya akses, punya kesempatan, kalau teman-teman tadi nggak punya yang pertama motivasi, itu percuma, saya yakin percuma. Yang ada sosial media atau kayak YouTube yang harusnya bisa bermanfaat untuk mencari ilmu, yang ada cuman buat nonton podcast yang nggak jelas, ketawa ketiwi ya kan. Atau mungkin nonton TikTok yang goyang-goyang yang nggak mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah itu kan sebenarnya punya kesempatan, tapi tergantung motivasinya juga. Kalau motivasinya kuat, pasti teman-teman akan mempergunakan semua kesempatan itu untuk mendukung motivasinya biar lebih pinter ya. Misalkan cari guru, cari teman juga pasti gitu. Nanti kalau subscribe channel YouTube, itu juga pasti yang konten-konten tentang yang mendukung motivasinya, pengen pinter ya, harusnya pasti gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan subscribe channel YouTube Jamblang Studio, motivasinya apa? Pengen dapat ilmu dari JS kan? Seperti itu. Jadi misal channel-channel lain yang edukatif, nah itu kan karena teman-teman punya motivasi, bukan hanya kesempatan. Kalau kesempatan semua orang punya. Kalau teman-teman misalnya tanya, Mas Manto saya itu pengen belajar tapi saya nggak punya kesempatan. Masalahnya belum tentu orang yang punya kesempatan pun kalau nggak punya motivasi pasti nggak bisa. Motivasi, akses ilmu, mentor, syukur-syukur teman-teman bisa dapat mentor. Kalau misalkan mentor saya kan nggak punya orang tua yang penjahit, saya nggak punya teman yang penjahit, ya, tapi itu kan hanya salah satunya. Yang paling penting motivasinya dan kesempatannya. Teman-teman bisa beli buku sekarang banyak istilahnya gitu ya, video tutorial. Ya, jadi teman-teman ini kalau punya motivasi, nanti kesempatan teman bisa mencari. Teman-teman mencarinya bagaimana? Dengan cara misalkan memprioritaskan waktunya. Misalkan teman-teman yang harusnya waktunya untuk ngerumpi, teman-teman bisa mencari kesempatan. Oh, udah ini ada kesempatan waktu buat ngerumpi daripada buat ngerumpi, buat belajar. Misalnya, oh ini saya ada waktu santai-santai daripada nonton TV sinetron yang nggak jelas, mendingan buat praktek jahit. Nah itu kan kesempatan. Nah itu jadi motivasi dan kesempatan. Kemudian kecerdasan. Jadi kadang-kadang kecerdasan orang itu beda-beda. Jadi tapi sebenarnya kecerdasan itu kalau menurut saya nggak terlalu memikirkan ya. Kalau kecerdasan itu kan menurut saya anugerah, itu nggak penting. Jadi saya nggak terlalu mikir apakah saya cerdas bidang ini, saya nggak terlalu memikirkan seperti itu. Saya orangnya kalau mau belajar saja gitu ya. Yang penting saya tahu motivasi saya itu apa. Kalau motivasi saya sudah jelas, saya akan berusaha mencari kesempatan itu mati-matian bahasanya gitu ya. Saya itu kalau belajar hari ini nggak bisa, saya pikirkan sampai malam, kadang-kadang sampai ke bawah mimpi, akhirnya ketemu jawabannya, baru saya praktekkan lagi, saya buktikan pengetahuan saya, nanti saya sampai benar-benar bisa. Tapi kan berarti saya nggak tahu saya cerdas atau enggak, tapi yang jelas saya punya motivasi, kemudian saya ada kesempatan misalnya dapat informasi di YouTube, di Google atau di apapun gitu. Nah itu kan kesempatan. Kalau kecerdasan itu
saya agak ragu gitu ya. Jadi agak orang itu cerdas atau enggak, kadang-kadang yang membedakan itu bukan cerdasnya tapi fokusnya. Jadi teman-teman fokus enggak gitu, konsisten enggak gitu. Nah seperti itu. Jadi seperti itu. Oh ya, kembali lagi, berapa lama sih kalau idealnya untuk belajar menjahit? Saya akan kasih tahu dari pengalaman saya, teman-teman dan saudara-saudara yang penjahit. Kalau untuk menjahit kemeja, menjahit celana ya, kalau orang menjahit itu kan basicnya dua, celana dan kemeja. Kalau rok itu enggak terlalu ini ya. Yang agak susah itu celana dan kemeja, itu sekitar setengah tahun ya. Jadi dari belajar kalau fokus ya, tapi ya jadi kalau fokus sampai agak mahir itu pun dengan syarat teman-teman harus konsisten. Kalau ada mentornya lebih cepat lagi, bisa 3 bulan bisa jadi kok. Kalau udah pikirannya udah bagus gitu, dalam artian udah dewasa, nggak anggot-anggotan gitu ya, konsisten, mungkin sehari nyoba. Tapi harus ada pengorbanan misalkan beli bahan, udah punya mesin ya. Kalau nggak punya mesin gimana prakteknya? Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman tanya, Mas Manto dulu belajar menjahitnya berapa lama? Nah, saya cerita lagi nih ya. Kalau saya belajar menjahit itu lama sekali. Kenapa lama? Jadi gini, dulu saya mulai lulus sekolah itu tahun 2004, lulus SMA ya. Saya sekolah lulus SMA 2004. Itu saya dulu awal-awal bukan diperintahkan, diarahkan oleh orang tua saya yang waktu itu juga berprofesi sebagai penjahit, walaupun bisa dibilang penjahit amatir ya, tapi saya cukup beruntung punya orang tua yang penjahit. Tapi waktu itu bapak saya ya, jadi yang menyarankan saya khusus menjahit itu, dia udah buka usaha jahit kecil-kecilan di pinggir jalan. Dia ngontrak gitu ya, pinggir jalan, punya ruko walaupun kecil, tapi dia permak usahanya. Karena untuk skill seperti tailor itu dia belum nyampe, karena dia itu lulusan Universitas Konveksi. Kalau di daerah saya kan banyak orang kerja di konveksi ya. Kalau di konveksi itu kerjanya itu spesialisasi, jadi nggak bisa semuanya. Misalkan dia hanya tukang jahit ya tukang jahit aja, tukang potong ya potong aja, karena nggak bisa jahit ya. Tapi kalau kayak kerja di tailor itu kan semuanya, biasanya belajar dari awal sampai akhir. Nah, bapak saya waktu mudanya belajarnya itu di konveksi, dia hanya bisa ngejahit tapi nggak bisa bikin pola. Sekalipun bikin pola pun hanya ya nggak tahu hitung-hitungannya, nggak tahu dasarnya ya, hanya melihat saja, dipraktikkan. Nah itu makanya mungkin beliau terinspirasi untuk menyekolahkan saya khusus menjahit. Walaupun akhirnya saya 2004 itu khusus menjahit sekitar 3 bulan, itu saya ngeblank sama sekali karena nggak ada motivasi juga ya. Lulus SMA, anak cowok, waktu itu saya pikirnya kok saya khusus menjahit ya, yaudah, tapi saya hanya nurut saja. Ya paling waktu itu saya ingat basic menjahit, pengen bikin pola kolor gitu ya. Ternyata menjahit itu harus ada polanya. Saya tadinya nggak tahu. Nah itu basicnya lah. Kemudian singkat cerita, saya membantu orang tua saya yang udah punya usaha jahit, walaupun kecil-kecilan, walaupun istilahnya penjahit kampung gitu ya. Nah itu saya belajar di situ sambil, daripada nggak ada kerjaan juga, saya belajar, dikasih bukan gaji, dikasih uang jajan, saya belajar. Itu pun saya ogah-ogahan. Jadi waktu itu bapak saya ternyata belakangan saya baru tahu kalau waktu itu bapak saya itu juga masih belajar. Jadi beliau mungkin ya karena keterbatasan kesempatan ya, jadi beliau masih belajar, sama-sama belajar sama saya, belajar bareng bikin baju. Saya ikut belajar bikin baju dari dulu, awalnya ya bisa asal-asalan sampai rapi, sampai ketemu triknya biar bagus, belajar bareng. Akhirnya saya juga ikut belajar bikin celana yang bagus dari awal, ngikutin punya orang gitu ya, yang tailor yang udah bagus ditiru di ini, sampai saya ikut belajar juga. Nah itu sampai 2008. Nah pertanyaannya, saya waktu itu dulu belajar jahit itu berarti tahun 2005, ikut orang tua itu sampai 2008. Itu berapa tahun ya? 3 tahun. Itu saya sudah lumayan mending ya bikin celana itu. Nah tapi waktu itu menurut saya itu terlalu lama. Penyebabnya karena saya juga nggak ada motivasi saya cuma bisa dapat uang jajan gitu aja. Tapi sebenarnya kalau saya hitung-hitung sekarang, kalau menurut strategi yang saya pakai, kalau punya motivasi yang jelas, konsisten dan mau berkorban, misalkan beli bahan, mau dicoba lagi, misalkan lihat konten di YouTube gitu ya. Teman-teman kalau ingin belajar bikin celana, di channel Jamblas itu sudah ada lengkap, dari bikin pola sampai jadi cara nyetrika saya ajarkan. Nah itu paling itu nggak nyampe setengah tahun itu udah bisa ya. Selain diimprovisasi terus belajar, yang penting fokus, pasti bisa
Tapi kalau misalkan asal-asalnya kayak saya bisa nyampe 3 tahun baru bisa. itu bisa, tapi kalau expert, kalau sempurna ya enggak lah, namanya ilmu kan pasti ada perkembangan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau pengen belajar, kuncinya adalah punya motivasi, kemudian mau berkorban atau mau mencari kesempatan. Kesempatan itu ya beli bahan, ya kalau misalkan uang jajan ya dikurangin, mainnya juga dikurangin buat belajar. Nah, itu nanti bisa lebih cepat. Kalau bikin celana mungkin setengah tahun bisa kali ya, ini cukup saya pikir gitu ya, nggak nyampe kalau yang cerdas, dalam artinya kalau yang fokus. Kalau yang nggak fokus mungkin ya setengah tahun atau setahun mungkin bisa ya. Kalau kemeja juga sama, saya pikir seperti itu. Karena yang kadang-kadang kalau kita bisa pun itu belum tentu bisa. Jadi kita teman-teman ikut kursus, ngikutin panduannya, ada buku ikut ya, sampai jadi itu belum bisa namanya. Kalau menurut saya, kalau bisa itu kita bisa dari contoh satu, kita bisa improve ke lain, kita bisa bikin lagi, kita bisa coba lagi hal yang sampai kita mahir. Nah, itu baru dikatakan bisa. Kita bisa coba di ukuran badan orang, ukuran badan yang lainnya, kita bikin udah nyaman, itu baru dikatakan bisa. Nah, itu cukup lama. Nah, kalau saya sendiri, kalau dulu waktu dari 2008 kemudian saya menikah, singkat cerita saya juga waktu menikah masih ikut orang tua, belum mahir-mahir banget, tapi sejak menikah tentu saja saya belajarnya lebih giat karena saya sudah punya tanggung jawab, udah punya motivasi yang lebih kuat ya, ingin lebih baik. Kemudian sampai singkat cerita dari 2008 sampai 2011 saya sudah berkeluarga, saya buka usaha sendiri karena saya sudah merasa pede. Udah pede, walaupun kalau masih bingung-bingung ya saya tetap nanya-nanya ya ke orang lain, tanya ke om saya juga bisa jahit atau ke bapak saya gitu ya. Ya sekedar diskusi, sekedar nanya triknya gitu ya. Tapi intinya belajar juga, intinya seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, itu pengalaman saya belajar menjahit cukup lama kalau saya ya belajar menjahitnya. Kalau teman-teman silahkan kalau ada kendala atau pengennya disampaikan, Mas Manto, kalau saya kesulitannya di bagian ini. Nah, itu biar buat sharing-sharing saya, nanti saya bikinkan jawabannya, atau pengen tanya ya, saya bikinkan jawabannya seperti video ini ya. Jadi cukup sekian ya, saya pikir sharingnya saya ya. Kalau teman-teman nanya, Mas Manto belajar jahit itu berapa lama? Kalau saya lama, jadi karena mungkin motivasinya yang nggak terlalu bagus waktu itu dulu, mungkin kalau seperti sekarang saya lebih cepat. Karena mungkin secara pemikiran udah lumayan dewasa, motivasinya udah jelas, dan kesempatannya sudah lebih banyak. Jadi saya bisa mengakses informasi dari internet. Kalau saya butuh tutorial ini, cara ini, ada semuanya. Seperti teman-teman sekarang, kalau punya kesulitan, lihat di internet, di YouTube, di mana saja pasti ada. Yang tinggal teman-teman punya motivasi dan keinginan enggak, gitu aja. Oke, semoga bermanfaat. Saya Sumanto dari Jamblang Studio. Selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.